semuanya, jadi kembali lagi ke video bareng kita edisi Villa bikin tugas portofolio. Betul. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Dinda Zaza Marita dari absen. Nama aku Alisa Putri Sukamabella, absen. Nah, jadi di video kali ini kita mau menjelaskan tentang materi Python. Yang pertama adalah dasar Python, Yang kedua ada pengenalan operator, terus fungsi Python, perulangan, if, dan yang terakhir ada sequence, list, total, dan estimasi. Nah, buat video kedepannya pasti bakalan agak panjang, jadi kalian gak boleh bosan-bosan ya. Dadah! Halo teman-teman semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi di part 1 kali ini aku akan menjelaskan tentang materi dasar Python. Nah, teman-teman pasti ada yang udah tahu dan juga ada yang belum tahu tentang materi dasar Python kan. Jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diracik oleh Guido van Rossum. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti aplikasi mobile, web, IoT, game, program untuk hacking, dan lain sebagainya. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari karena struktur sintaknya rapi dan mudah dipahami. Python memang sangat sederhana dibandingkan bahasa yang lainnya. Tidak perlu ini dan itu untuk membuat program Hello World. Bahkan tagline di websitenya menjelaskan kalau Python akan membuatmu bekerja lebih cepat dan efektif. Nah, dari tadi ada kelebihan dan kekurangan Python. Yang pertama, kelebihannya itu ada mudah dipelajari. Python itu mudah dipelajari pemula karena mendekati bahasa yang natural atau bahasa yang digunakan manusia sehari-hari. Dan yang kedua, bersifat open source. Python bisa digunakan secara gratis dan memiliki banyak fungsi dan library atau kumpulan kode pemrograman. Komunitas yang besar dan mendunia juga membuat sesama pengguna bisa saling berbagi ilmu. Dan kelebihan yang ketiga, bisa dipakai di berbagai OS. Python dapat dibuat di berbagai macam operating system seperti Watch, macOS, dan Linux. Yang keempat, kelebihannya yaitu serbaguna. Python sangat serbaguna karena dapat diaplikasikan ke dalam penggunaan yang berbeda-beda. Tidak hanya data analisis, tapi juga game development, pengembangan aplikasi berbasis web, machine learning, dan lainnya. Setelah tadi menjelaskan kelebihan, Python juga memiliki kekurangan teman-teman. Yang pertama, kekurangannya yaitu performa komputasi yang lambat, dan yang kedua, tidak bisa dipakai untuk mobile app development. Banyak startup di Indonesia yang ingin mengembangkan aplikasi berbasis mobile. Python tidak bisa membuat aplikasi ini dan dibutuhkan bahasa pemrograman lain seperti Java ataupun Kotlin. Dan kekurangan yang ketiga, memakan banyak memori penyimpanan komputer. Komputer itu memiliki random access memory yang digunakan sebagai memori komputer sementara untuk memproses aplikasi atau program. Apabila digunakan untuk memproses data ataupun proses yang berat, Python cenderung memakan banyak sekali memori pada RAM komputer, sehingga terkadang membuat aplikasi menjadi lambat. Nah, setelah mengenal kelebihan serta kekurangan Python, ini ada contoh project Python. Yang pertama itu membuat kalkulator sederhana. Jadi di sini saya sudah membuat contoh programnya. Teman-teman hanya perlu meniru jika ingin mencontoh. Jika sudah di sini, kita run saja langsung. Setelah itu, kita lihat di bawah teman-teman seladiran, teman-teman bisa memilih dijumlah atau dikurang. Jika ingin memilih dijumlah, maka klik tambah, ketik maksudnya, tambah. Setelah itu di enter, masukkan angka pertama yang akan dijumlahkan, misalnya 45, kemudian di enter, mau dijumlahkan dengan angka berapa, misal 78. Di enter untuk melihat hasil. Nah, jadi hasil dari penjumlahan tersebut adalah 123. Untuk codingan nanti saya bisa taruh di deskripsi YouTube. Untuk selanjutnya
materi fungsi. Function dalam Python berguna untuk menjalankan sebuah blok berisikan script Python yang berfungsi untuk menjalankan suatu teks tertentu. Sebuah function dilarang untuk menerima atau tidak menerima sebuah input dan mengeluarkan sebuah output atau teks. Mengapa bisa menerima maupun tidak menerima sebuah input, tapi bisa mengeluarkan output? Karena function sendiri dilarang untuk menjalankan sebuah perintah dan menyederhanakan script, di mana perintah tersebut dapat memiliki sebuah input variabel ataupun tidak. Nah, materi fungsi itu ada sintaks Python function. Dalam penulisan sebuah function selalu diawali dengan kata def, diikuti dengan nama fungsi tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penulisan sebuah function. Seperti biasa untuk mempersingkat waktu, jadi saya tinggal tempel saja di sini teman-teman. Dan teman-teman hanya perlu mengikuti seperti ini. Contoh di atas adalah penulisan sebuah function yang tidak membutuhkan sebuah input. Function tersebut diawali dengan def, lalu nama fungsi, kemudian diikuti dengan tanda kurung. Input dapat dimasukkan ke dalam tanda kurung ini. Namun, karena contoh pemrograman di atas hanya untuk mengeluarkan teks ini adalah fungsi, maka kita tidak membutuhkan input apapun. Bila fungsi ini dijalankan, maka tidak akan mengeluarkan apapun karena sebuah function harus dipanggil untuk dapat mengeluarkan output. Yang kedua adalah contoh Python function. Untuk codingan, saya akan menempel lagi untuk mempersingkat waktu karena hanya dibatasi beberapa menit saja waktunya. Nah, seperti ini teman-teman. Cara di atas itu dapat digunakan untuk mengeluarkan output dari sebuah function. Selain dari cara pemanggilan output, kita juga dapat menggunakan pemerintah return di dalam sebuah function untuk menyalakan output yang ingin dikembalikan. Yang ketiga, cara memberikan input ke Python function. Ada 4 cara yang umum digunakan untuk memberikan input, sebagaimana dikutip dari Scholar. Yang satu itu positional argument. Jenis ini yang umum ditemukan di berbagai function karena mengikuti posisi dan peletakan dari setiap inputnya. Nah, berikut contohnya, saya akan salin lagi. Seperti ini teman-teman. Walaupun di dalam function inputan variabel B dipanggil lebih dulu, namun function tetap mengikuti posisi dari variabel yang dipanggil. Yang kedua itu ada keyword argument. Jenis input function ini menyatakan inputnya di dalam sebuah variabel sehingga posisi input bisa dituliskan secara acak. Dalam penulisan, apabila kita mengacu pada positional argument, maka inputan B akan dipanggil sebagaimana inputan A. Namun karena kita memberikan keywords B sama dengan B, maka ini menyatakan bahwa kita memberitahu function tersebut bahwa nilai variabel B adalah B. Hal ini membuat lebih fleksibel apabila kita membutuhkan untuk penulisan banyak input. Namun kita akan perlu mengetik lebih banyak. Setelah itu lanjut ke materi IF. Nah, bahasa pemrograman itu terdiri atas logika yang dibuat untuk membantu menjawab permasalahan yang ada. Permasalahan yang akan diselesaikan oleh bahasa pemrograman pun bervariasi dan terkadang sangat sulit untuk mendefinisikan setiap permasalahan ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Jika demikian, maka setiap skrip program akan menjadi sangat panjang dan kemungkinan akan sulit untuk dibaca oleh orang lain. Conditional statement merupakan sebuah handling pada bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menyelesaikan logika bercabang ataupun pengambilan keputusan. Python pun memiliki banyak bentuk conditional statement yang sering dijumpai.
antara lain yang pertama itu if statement, yang kedua if else statement, yang ketiga if else statement, yang ketiga while looping, yang kelima switch statement, yang terakhir try expect method. Penulisan kondisional ini biasanya juga diikuti dengan beberapa operator bantu untuk menyatakan kondisi tersebut. Macam-macam fungsi if macam-macam fungsi if pada Python. Yang pertama, if statement. Salah satu fungsi kondisi yang sering digunakan oleh programmer adalah if statement karena bentuknya yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk penulisannya dapat menggunakan 3 bentuk penulisan. Untuk penulisan pertama ini adalah bentuk kondisi if yang apabila variabel yang bernilai x memiliki nilai lebih dari 0, maka akan mengembalikan kata positif. Ketika kita berikan variabel bernilai 5, maka program ini akan mengembalikan positif dikarenakan memang 5 lebih besar dari 0. Yang kedua, if else statement. If else ini merupakan pengembangan dari if statement dikarenakan Python juga akan mengecek apakah kondisi terpenuhi. Bila iya, maka Python akan menjalankan fungsi yang diberikan oleh programmer. Namun, apabila kondisi tidak dipenuhi, maka Python akan menjalankan program lain yang sudah disiapkan oleh programmer. Kita menggunakan contoh pada kasus sebelumnya. Di sini itu kita memiliki variabel bernilai 5. Nah, untuk contoh sederhananya seperti biasa, saya tinggal copy. Setelah itu, jika perlu teman-teman mengikuti. Nah, seperti ini teman-teman. Kita menggunakan contoh pada kasus sebelumnya. Di sini itu kita memiliki variabel bernilai 5. Python akan mengecek apakah kondisi ini x lebih dari 0 memenuhi atau tidak. Bila memenuhi, maka positif yang akan dikembalikan. Model if else ini yang biasa banyak dipakai oleh programmer karena lebih lengkap dari fungsi if sebelumnya. Namun perlu diingat bahwa kegunaan fungsi ini terbatas hanya untuk membandingkan secara binar atau antara ya atau tidak. Yang ketiga ada if else statement. Metode ini merupakan pengembangan dari 2 metode sebelumnya. Dengan fungsi elif kita bisa menaruh banyak kondisi di sini. Nah, ini adalah contohnya. Dengan metode elif ini kita bisa meletakkan beberapa kondisi bercabang sekaligus. Apabila variabel memenuhi salah satu kondisi, maka kondisi elif tersebut akan dijalankan oleh Python. Dan yang keempat itu switch statement. Switch case ini mirip seperti elif, namun dikemas dalam sebuah tipe dan dictionary, dan masing-masing kondisi yang akan terjadi sudah ditentukan oleh programmer sebelumnya. Untuk contohnya, switch nah, seperti ini. Di sini sebenarnya kita tidak memanfaatkan fungsi bawaan Python, namun kita memanfaatkan sebuah tipe data yang dinamakan dictionary. Tipe data ini menampung berbagai informasi yang apabila dipanggil akan mengeluarkan statement sesuai dengan indeks berupa angka 1 sampai 4 apabila dicontoh. Kita juga menggunakan fungsi get untuk memasukkan input ke dalam dictionary switch yang kita buat. Yang kelima, try expect method. Metode try expect ini sebenarnya bukan merupakan fungsi kondisi, namun penulis memasukkan metode ini dalam topik kondisional karena hasil keluaran yang dihasilkan menyerupai dengan metode if else. Metode try expect sebenarnya lebih banyak digunakan untuk error handling oleh programmer, di mana ketika kita seorang programmer menjalankan suatu kumpulan logika program dan ketika logika tersebut gagal maupun tidak memenuhi kondisi, maka metode ini akan menjalankan logika lainnya. Berikut adalah contoh penggunaan untuk metode try expect ini. Nah,
pada contoh di atas itu Python mengeluarkan pembagian error dikarenakan apabila nilai Z dijalankan maka kita tidak mungkin mendapatkan hasil pembagian antara 5 dan 0. Nah, sekian itu aja materi part 1 kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di part 2 selanjutnya bersama Prila.